sudah ada yang bergabung. Dengan Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu. Oke, sebentar saya coba mute terlebih dahulu sehingga kita biar lebih nyaman pada sesi webinar yang ya, ini sudah ada yang memperkenalkan di dari menunggu Bapak Ibu yang lainnya bergabung pada sesi webinar siang hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu dari provinsi mana, dan mungkin dari instansi mana atau dari departemen apa begitu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Apakah masih timbul tenggelam? Mungkin Mas Rinaldi bisa dibantu dikonfirmasi, Mas Rinaldi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya. Oke, selanjutnya saya sapa kembali dari Bapak Abdul Rahman. Oke, terima kasih Pak Abdul Rahman atas konfirmasinya, audionya sudah bagus ya. Bapak Abdul Rahman dari SMP YPS Singkoli, Luwu, Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami pada di video editing di Kristen. Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan 2:10 ya, jadi istilahnya mungkin ini pesertanya juga sudah cukup banyak, sudah ada 30 attendee. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja begitu ya. Sebelumnya Bapak Ibu, kami sampaikan mohon maaf jika sementara fitur mikrofon Bapak Ibu kami nonaktifkan, dan nanti Bapak Ibu dapat mengaktifkannya kembali ketika sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ningkul Yati. Di sini saya akan berperan sebagai moderator pada kegiatan webinar siang hari ini, di mana webinar siang hari ini kita akan membahas tentang video editing and photo editing with Windows 10. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari penyelenggaraan webinar siang hari ini adalah ingin memberikan petunjuk kepada Bapak Ibu tentang bagaimana mengoptimalkan Windows 10 ini untuk tujuan video editing dan foto editing, sehingga istilahnya mungkin yang aktivitas video editing ataupun foto editing yang sifatnya sederhana, mungkin kita tidak perlu namanya menggunakan aplikasi pihak ketiga, sehingga mungkin secara kinerja dari laptop kita atau perangkat komputer kita akan jauh lebih ringan dan istilahnya dia tidak keberatan begitu. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini webinar akan dibagi menjadi beberapa sesi, yakni sesi pertama adalah sesi pembukaan, kemudian sesi kedua adalah sesi pemaparan materi, dan kemudian sesi ketiga adalah sesi demo, dan yang terakhir adalah sesi diskusi sekaligus umpan balik begitu.
Ya, pada saat sesi diskusi dan umpan balik Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa dalam sesi tersebut Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan dua aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code dan pemberian umpan balik kepada kami, sehingga ke depan kami dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami di masa mendatang. Oke, ya, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, sebentar. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, pada saat sesi diskusi dan umpan balik nanti Bapak Ibu akan ada dua aktivitas tambahan yang kami mohon bantuannya untuk dapat dilakukan, yakni redeem code dan pemberian umpan balik begitu. Sehingga harapannya ke depan kami dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan kami di masa mendatang. Kemudian Bapak Ibu, pada saat sesi diskusi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur mikrofon ataupun fitur percakapan yang ada begitu. Namun untuk istilahnya demi kenyamanan bersama Bapak Ibu ya, karena aktivitas webinar siang hari ini kami lakukan perekaman dan kami siarkan langsung dari channel YouTube juga begitu ya. Jadi mungkin untuk agar kita lebih istilahnya lebih nyaman nanti ketika melihat kembali hasil rekamannya, kita mungkin untuk yang ketika sesi diskusi ingin mengajukan pertanyaan menggunakan fitur mikrofon, bisa mohon bantuannya untuk bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya bantu untuk mempersilahkan menyampaikan pertanyaannya begitu. Namun Bapak Ibu juga istilahnya kami sarankan juga bisa menyampaikan pertanyaannya menggunakan fitur percakapan yang ada. Ya baik Bapak Ibu, mungkin untuk menyingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi untuk mulai sesi webinar siang hari ini. Silahkan Mas Rinaldi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana cara untuk mengedit video dan juga nanti mengedit foto tanpa menggunakan software pihak ketiga, tapi kita langsung menggunakan sistem operasi yang sudah ada di kita, khususnya sistem operasi yang ada di Windows 10, Windows 10. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan coba nanti bagaimana video editing dan juga nanti foto editing dengan Windows 10 ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian disimak baik-baik. Pertama nanti akan ada sesi demo oleh saya. Yang kedua akan ada sesi sesi pertama nanti akan ada sesi pemaparan materi. Sesi yang kedua nanti akan ada sesi untuk demo, dan yang terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat bertanya untuk dapat diberikan jawaban yang terbaik oleh kami. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti dari awal sampai akhir ini dengan sebaik mungkin, sehingga nanti tidak ada miskomunikasi dan juga tidak ada materi yang tertinggal seperti itu. Baik, saya Rinaldi, mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama harapannya Bapak Ibu sekalian para guru pendidik yang ada di seluruh Indonesia nanti dapat mengedit video dengan Windows 10 yang kita punya ya. Kita tahu bahwa banyak sekali sebenarnya aplikasi video editing yang ada di luar sana. Tapi masalahnya banyak sekali dari video editing yang ada sifatnya itu berbayar dan juga dalam penggunaannya agak susah. Jadi kita ibaratnya orang awam yang belum terbiasa dengan interface antarmuka pengeditan video yang ribet seperti itu, agak mungkin akan terlihat gimana ya, agak kurang bisa beradaptasi karena nanti kita harus ibaratnya memahami ini bagaimana. Terkadang dalam editing video itu juga ada codingannya ya. Makanya kalau misalnya kita editing video, maka kita bagi orang yang mungkin kita tidak dalam pro, bukan pekerjaan kita di sana, kita nggak perlu untuk terlalu menggunakan aplikasi yang wow seperti itu. Tapi dengan adanya Windows 10, maka kita bisa melakukan editing video dengan mudah dan simple dengan beberapa fitur yang telah disediakan oleh Windows 10.
Selanjutnya, yang kedua, harapannya Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk mengedit foto juga ya. Nanti juga ada di Bapak Ibu sekalian juga dapat untuk mengedit foto, yang mana nanti editing foto ini kita menambahkan filter dan lain sebagainya. Nanti kita akan gunakan Windows 10 juga, Windows 10. Pertama, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang video editing terlebih dahulu. Di dalam video editing yang ada di Windows 10, yang ada di Windows 10, kita dapat untuk mengelola proyek video kita dengan mudah. Ya, jadi nanti kita akan disediakan tampilan proyek-proyek yang sudah pernah kita buat. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah pernah membuat beberapa video, maka nanti akan ditampilkan tampilannya beberapa video tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti dengan mudah dapat melihat, wah, saya sudah pernah membuat video ini, bagaimana caranya, atau misalnya apa aja footage yang saya gunakan, itu bisa kita manfaatkan kembali seperti itu dengan adanya kelola proyek seperti ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu nanti dapat menambahkan pustaka proyek sehingga nanti kita dapat memulai untuk melakukan editing. Karena setiap video atau foto yang akan kita masukkan ke dalam video kita itu harus masuk dulu ke dalam pustaka proyek kita. Intinya kita masukkan ke dalam pustaka kita, setelah itu baru kita olah ya. Ibaratnya mentahannya harus masuk ke sini dulu, ke dalam pustaka proyek. Setelah itu baru kita olah nanti di dalam klip kita ya. Yang ketiga, kita dapat mengatur papan kisah namanya. Jadi nama untuk kita editingnya itu, tempatnya itu namanya papan kisah. Yang mana nanti papan kisah ini dapat mengurutkan video dan foto yang akan kita edit. Ya, jadi nanti mudahnya Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengurutkan, oh video ini yang pertama, video ini yang kedua, video ini yang ketiga, atau foto ini yang pertama, foto ini yang kedua. Itu dapat kita urutkan dengan mudah ya. Karena kita tinggal drag and drop, maka kita langsung bisa untuk melakukan editing video tersebut. Yang selanjutnya, kita juga bisa nanti memangkas dan juga memisahkan. Terkadang dalam video itu ada yang mungkin salah tag, atau misalnya ada kesalahan dalam pengucapan, atau misalnya kesalahan dalam gerakan, dan lain sebagainya. Maka kita nanti dapat melakukan pangkas video. Nanti kita dapat memangkas video kita, sehingga nanti mudah untuk kita melihat ya mana bagian yang akan kita gunakan ya, mana bagian yang akan kita gunakan dan mana bagian yang tidak akan kita gunakan, seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita dapat nanti menambahkan teks, menambahkan filter, motion ya, untuk membuat video kita itu lebih menarik. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian nanti dapat menambahkan teks, filter, dan motion ini biar nanti videonya terlihat lebih hidup ya, terlihat lebih hidup. Jadi nanti kita tambahkan teks, filter, dan juga motion biar nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan video yang lebih menarik tentunya. Selanjutnya kita juga bisa untuk menambahkan efek 3 dimensi ya. 3 dimensi di sini Bapak Ibu sekalian membuat video kita tuh terasa lebih nyata. Kenapa? Karena sifatnya 3 dimensi, ada panjang, lebar, kali tinggi, yang menyebabkan dia serasa hidup ya, serasa hidup layaknya seperti kalau misal kita lihat di dunia nyata. Kan biasanya video itu sifatnya 2 dimensi, tapi dengan ada efek 3D, efek 3 dimensi, kita merasakan videonya terasa lebih nyata nantinya. Kita juga bisa menambahkan background video, yang mana nanti background video ini Bapak Ibu sekalian dapat kita gunakan untuk membuat video kita itu lebih menarik, tentunya dengan adanya sound-sound yang sudah kita tambahkan nanti. Karena sejatinya video tanpa sound itu akan ibaratnya, jadi dalam video itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dalam multimedia itu ada beberapa hal kombinasi dalam video. Pertama, ada gambar, kedua, ada suara, ketiga ada teks. Jadi nanti yang akan kita gabungkan sebenarnya dalam video tuh ini, ketiga ini. Ada suara, ada gambar, dan ada teks. Jadi nanti suara juga menentukan bagus dan tidaknya sebuah video nantinya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah background. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah berhasil nih untuk melakukan editing video, Bapak Ibu sekalian nanti dapat menyimpan videonya ini dalam bentuk MP4
Jadi bisa kita simpan videonya ini sehingga nanti bisa kita upload misalnya di Microsoft Stream atau misalnya di YouTube atau misalnya di Facebook dan Microsoft Teams dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk mengupload videonya. Jadi nanti kita lakukan editing, harapannya bisa di-upload seperti itu. Jadi nanti bisa kita upload setelah kita berhasil melakukan editing. Itu untuk skenario ketika kita melakukan editing video ya, ketika kita melakukan editing video. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita coba untuk masuk bagaimana caranya kita melakukan editing foto di dalam Windows 10, ya Windows 10. Pertama, Bapak Ibu sekalian nanti dapat untuk kelola foto berdasarkan lini masa. Maksudnya berdasarkan kronologinya. Jadi nanti yang terbaru, yang lama, itu yang dapat kita cek bulan apa, itu bisa kita cek nanti. Harapannya kita mudah dalam mendapatkan foto dan juga video kita ya. Ya, karena di sini adalah foto, berarti yang akan kita dapatkan lini masanya adalah foto. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian nanti dapat memangkas dan juga memutar foto itu sesuai keinginan. Terkadang foto itu ada yang kebalik, seharusnya landscape, ternyata potret. Atau misalnya seharusnya potret, malah menjadi landscape. Nah, itu nanti bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dalam kita melakukan memotong foto tadi, kita dapat ibaratnya menggunakan rasio yang sudah diberikan oleh Windows 10, Windows 10. Jadi contohnya rasio yang digunakan adalah 3:2. Berarti nanti kita klik 3:2, maka ukurannya langsung secara otomatis akan masuk ke dalam crop yang kita gunakan. Ya, atau contohnya perbandingannya 4:3 contohnya. Maka nanti secara otomatis akan dibuatkan 4:3 oleh Windows 10, maka kita ketika mengcrop foto tersebut maka akan bisa langsung mendapatkan hasilnya seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga dapat menambahkan tinta digital untuk melakukan oret-oret, contohnya coret-coretan atau bisa menambahkan tulisan dan lain sebagainya, itu bisa ditambahkan ke dalam foto ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa nanti menyimpan foto tersebut sebagai salinan ya. Kenapa? Terkadang kan kita butuh foto ini biar nanti disalin, harapannya biar kita bisa cek ini foto asli, ini foto setelah editing ya. Atau misalnya kita nggak mau nih foto ini nanti diedit, cuma kita ibaratnya butuh yang file baru, maka kita bisa ibaratnya langsung menyalin ketika kita menyimpannya nanti. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian untuk pengenalan materi. Jadi nanti setelah ini kita akan coba masuk ke tahap yang kedua, yakninya sesi demo. Bapak Ibu sekalian, saya akan coba untuk mempraktekkan sesi demo ini. Mungkin nanti saya coba untuk menjelaskan secara lebih rinci saja, secara lebih ke bagaimana saya menjelaskan saja. Bapak Ibu sekalian silahkan dilihat dulu, karena waktu kita terbatas juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini cuma 1 jam, jadi Bapak Ibu sekalian nanti silahkan dilihat. Terus nanti di akhir sesi silahkan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya. Mungkin nanti fiturnya atau misalnya bagaimana caranya tadi yang saya jelaskan ya, itu bisa ditanyakan ya. Jadi nanti saya akan coba untuk mempraktekkan, mendemokan bagaimana cara untuk melakukan editing video dan juga melakukan editing foto ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke sesi demo tersebut. Di dalam Windows 10, di dalam Windows 10, kita sebenarnya sudah disediakan sebuah fitur yang mana kita bisa melakukan editing video, ya. Namanya itu foto, ya. Atau misalnya foto, ya. Foto yang terbaru ini seperti ini logonya, foto. Atau misalnya kalau tidak ada di situ, cari aja video, editor video, ya, editor video yang ini. Atau misalnya tidak ada juga, dicari aja foto, soalnya bisa langsung masuk dari foto, bisa masuk ke dalam video ya. Saya coba untuk masuk ke dalam video dulu, video, editor video namanya. Jadi ini sebenarnya udah terinstall langsung ketika Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan Windows 10 ya. Diklik editor video, kita tunggu sebentar.
Ya, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat di sini, ini adalah beberapa proyek yang pernah saya kerjakan ya. Beberapa proyek yang saya kerjakan. Yang mana proyek ini Bapak Ibu sekalian? Yang mana proyek ini bisa tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau ibaratnya membuat sebuah video baru, maka kita mulai untuk membuat proyek video baru. Ya, diklik proyek video baru yang ada di samping kiri atas ya. Ya, diklik di bagian sini yang proyek video baru ya. Proyek video baru ya. Kita klik di sini mulai proyek kosong. Oke. Maka kita langsung bisa masuk Bapak Ibu sekalian ke dalam mode editing video. Cuma masalahnya Bapak Ibu sekalian, nama dari video ini belum diberikan. Jadi nanti nama projectnya ini belum dibuatkan. Maka kita harus buat terlebih dahulu nama dari project video kita ini. Contohnya di sini saya contohkan ya, belajar video, editing video seperti ini ya. Saya tambahkan, saya klik OK. Oke, maka saya bisa untuk masuk ke dalam mode editing. Ya, ini mode editingnya. Di sini ada pustaka proyek yang sempat saya jelaskan tadi. Di sini ada pustaka proyeknya. Jadi nanti video-video, foto-foto atau sound-sound yang kita tambahkan nanti ada di sini, ya. Saya coba contohkan, saya tambahkan project videonya. Saya tambahkan di sini, tambahkan dari PC saya. Jadi bisa dari PC, bisa dari web, bisa dari koleksi. Ya, dari PC saya contohkan. Saya contohkan di sini. Di sini contohnya, saya coba contohkan di sini. Saya open videonya. Maka akan ditambahkan videonya, ya. Akan ditambahkan videonya. Saya coba contohkan tambah. Contohnya di sini ada tambahkan. Saya tambahkan lagi dari PC saya. Saya cek lagi, mungkin video lagi saya tambahkan. Contohnya seperti ini. Ya, sudah saya tambahkan 2 video ini. Yang mana nanti Bapak Ibu sekalian, video ini akan kita masukkan ke dalam papan kisah. Ya, papan kisah. Yang mana papan kisah ini akan kita gunakan untuk melakukan proses editing, ya. Akan kita lakukan proses editing. Jadi nanti hasil yang kita tambahkan di sini, saya coba tambahkan lagi satu foto ya, contohnya. Saya coba contohkan satu foto, saya tambahkan satu foto. Ini contohnya. Oke, sekarang saya udah punya video dan foto. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian dapat melakukan editing, memasukkan foto langsung dari video ya. Itu hal yang biasa karena memang seperti yang saya jelaskan tadi, video itu terdiri dari 3 hal penting, elemen penting dari multimedia. Pertama ada teks, kedua ada foto, ketiga ada teks, foto sama audio ya. Saya tambahkan contohkan di sini. Saya tambahkan video ini, saya tarik ya, saya tarik, terus saya masukkan ke sini, plop, ya, sudah ditambahkan. Yang ini juga saya tarik, saya tambahkan. Yang ini saya tarik, saya tambahkan. Mas, ini kok cuma ada 3 papan kisahnya? Oke, Bapak Ibu sekalian, jikalau seperti ini, kita mau menambahkan papan kisah yang baru nih, papan kisah yang baru, editing video yang baru, kita dapat ibaratnya menambahkan lagi seperti ini. Kita tambahkan lagi, maka kita dapat untuk melakukan editing videonya. Saya contohkan di sini, saya cuma memakai satu video saja. Seperti ini, saya hapus yang 2 ini jikalau ada yang salah. Jadi kita nanti select ya videonya. Setelah itu nanti kita langsung untuk hapus ya. Hapus. Oke. Di sini saya contohkan, saya buat sebuah video. Mana video ini saya akan melakukan editing ke dalamnya. Pertama, kita dapat menambahkan kartu judul. Maksudnya
kita tambahkan pembukanya. Jadi nanti ada kartu judulnya. Contohnya kalau misalnya saya klik di sini Bapak Ibu sekalian, ada di sini ya. Di bagian ini tambahkan kartu judul. Ya, maka dia akan membuat sebuah halaman pembuka, yang mana halaman pembuka ini biasanya kalau misal kita klik run, klik putar, dia akan muncul judul seperti itu, ya. Yang mana itu berarti Bapak Ibu sekalian, dia ibaratnya membuatkan sebuah opening kepada kita, membuat sebuah opening yang mana bisa kita gunakan untuk opening sebuah video, dan bisa kita atur juga ini durasinya berapa lama. Ya, klik di bagian di sini, di bagian waktunya, kartu judulnya. Kita klik waktunya mau berapa lama. Contohnya di sini saya atur menjadi 5 detik, berarti nanti menjadi 5 detik. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya tambahkan teksnya. Saya klik papan kisahnya. Saya klik papan kisahnya ini, openingnya. Saya klik teks. Ya. Di sini tulisannya judul aja. Saya ubah menjadi jas merah contohnya. Nah, contohnya seperti ini saya tambahkan. Terus kita juga bisa nih untuk gaya animasinya bagaimana kayak gitu. Contohnya seperti ini. Ini jadi ibaratnya kita nggak harus membuat lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hanya menggunakan saja. Kalau misalnya saya run, ya jadinya seperti ini, nanti munculnya seperti itu. Jadi nanti tulisannya seperti itu, atau yang kayak gini. Ya, aplikasi jas merah, atau misalnya yang seperti ini, yang klasik. Ya, terus tata letaknya juga bisa kita atur, apakah dia di atas, di kiri, di tengah, di bawah, atau di samping. Ya, jadi kita bisa ibaratnya mengaturnya mau bagaimana seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat memilih pertama fontnya, jenis fontnya apa. Seperti ini, saya pilih fontnya seperti ini, ya, yang bagus ya, mana bagus ya. Contohnya yang ini aja deh, yang ini saya coba contohkan. Terus saya pilih di bagian tengah, ya, yang ini ya, aplikasi jas merah. Saya klik selesai. Maka ketika saya jalankan, jadinya seperti ini. Ya, jadi dia langsung dijalankan seperti itu. Jadi, dan ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita run, kalau videonya ini kita run, papan judulnya, kartu judulnya kita run, itu nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, nggak ada suaranya. Kita bisa langsung menambahkan musik latarnya, backsoundnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu sekalian, nanti klik dulu papan kisahnya. Klik dulu papan kisahnya. Setelah itu nanti klik musik latar. Musik latar di sini, musik latar. Setelah itu kita pilih mau yang mana yang menjadi backsoundnya atau musik latarnya. Contohnya di sini saya klik Ayo ini, maka dia akan menjadi backsound dari papan judul kita. Contohnya di sini saya pilih bepergian. Kebetulan ini pakai bahasa Indonesia, jadi tulisannya juga bahasa Indonesia. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bahasanya bisa bahasa Inggris ya, atau yang ini, atau yang lainnya. Contohnya di sini saya pilih yang Ayo aja. Saya pilih ini, saya klik selesai. Ya, saya klik selesai. Maka nanti ketika saya klik run, ya, maka dia akan ada soundnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dapat membuat sebuah opening yang mana mungkin video kita nggak ada opening, kita tambahkan opening, maka bisa kita dapatkan untuk membuat video opening. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melakukan yang namanya mengatur latar belakangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat latar belakangnya tadi di papan kisah kita tadi, di papan judul, mohon maaf, itu warnanya warna biru. Contohnya di sini saya ubahnya di warna merah contohnya ya. Saya ubahnya di warna merah, atau di custom sendiri, dicari warnanya yang mana. Ya, cari warnanya yang mana, diklik OK dan klik selesai. Maka ketika kita jalankan, nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa kita langsung mendapatkan
video untuk openingnya. Video untuk openingnya. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, video opening itu, karena dia nanti akan menentukan orang tertarik atau tidak dalam melihat video kita nanti, ya, isi dari video kita nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk menambahkan kartu judulnya, ya. Kalau di sini saya coba klik run. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu sekalian bisa mendengar atau tidak, karena sekarang kan kita lagi meeting ya. Jadi saya menggunakan mikrofon saya juga, mic saya juga. Jadi mungkin ada yang nggak bisa untuk mendengarkan hasil dari video saya ini, suaranya, ya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini udah ditambahkan. Selanjutnya, kita masuk ke videonya. Kita klik videonya. Ya, kita klik videonya. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya pangkas. Pangkas, seperti ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian nanti bagian-bagian yang tidak diperlukan nanti bisa kita pangkas. Contohnya, klik di pangkas. Maka kita bisa nanti memangkas bagian mana yang mau kita pangkas. Contohnya bagian ini nih. Nah, bagian dari sini ke sini. Atau misalnya yang bagian akhir aja deh. Ini nih, bagian sini saya pangkas. Saya klik selesai. Saya klik selesai. Maka bisa dipangkas langsung seperti itu. Kita klik pangkas lagi kalau misalnya mau memangkasnya. Pangkas di sini begini ya Bapak Ibu sekalian ya. Pangkas di sini dia fokus ke bagaimana video itu nanti durasinya. Jadi kalau misalnya kita pangkasnya cuma segini, maka durasinya dari sini sampai sini. Jadi ini startnya, ini adalah end-nya, ini akhirnya. Jadi kalau misalnya kita pangkas, ya seperti ini. Mas, gimana caranya biar nanti saya bisa mangkas di bagian tengah ini, Mas? Biar nanti saya bisa untuk memangkas di bagian tengah. Caranya, Bapak Ibu sekalian, pilihnya bukan di bagian pangkas, tapi di bagian memisahkan dulu. Jadi kita pisahkan dulu. Saya klik selesai dulu ya. Kita klik di bagian pisahkan di sini. Pisahkan. Nanti kita pisahkan, ini ada beberapa klip sebenarnya ya. Ada klip 1, klip 2 seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa pisahkan. Contohnya di bagian tengah ini saya pisahkan aja ya. Yang ini contohnya. Saya pisahkan, saya klik selesai, maka dia akan menjadi 2 video. Nah, coba kita lihat. Di sini ada video 1, yang kedua, ini video yang kedua. Jadi nanti kita punya dua video. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan kita bisa nanti memangkasnya di bagian tengah tadi. Jadi nanti kalau misalnya Mas, saya mau memangkasnya Mas di bagian tengah. Caranya nanti harus pisahkan terlebih dahulu. Pisahkan baru nanti dipangkas. Seperti itu. Saya coba gabungkan lagi ya, biar nanti bagus. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian juga bisa menambahkan teks nanti di dalam videonya ini. Contohnya di fotonya ini deh. Saya mau menambahkan teks di dalam foto saya. Caranya saya klik teks. Saya tambahkan ini. Seperti ini contohnya. Bisa kita tambahkan seperti ini. Atau yang ini, taruh di bagian bawah, dan ketika kita klik selesai, maka nanti bisa kita tambahkan teksnya. Ya, teksnya bisa ditambahkan langsung. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti bisa kita tambahkan teks dan bisa kita lakukan pisah dan memangkas video. Selanjutnya, kita menambahkan gerakan, motion namanya. Caranya kita klik di bagian sini ada tambahkan gerakan kamera. Jadi nanti kita bisa menambahkan gerakan kamera ini, yang mana nanti gerakan kamera ini akan membuat animasi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Perkecil ke kanan. Jadi kalau misalnya, atau misalnya perkecil ke bawah, atau geser ke kiri. Jadi ibaratnya ketika mau memulai video, nanti dia akan ibaratnya menerapkan motion yang ada di sini. Contohnya di sini saya pilih perbesar bagian. Jadi nanti ketika saya klik perbesar bagian, atau misalnya perbesar tengah. Nah, seperti ini. Maka nanti kita klik selesai. Maka kita bisa mendapatkan motionnya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, motionnya ini Bapak Ibu sekalian, bisa juga kita lakukan yang namanya efek 3 dimensi, ya, efek 3 dimensi. Yang mana efek 3 dimensi ini?
Sebenarnya bisa langsung dari situ ya. Kita klik di bagian sini videonya. Di sini ada efek 3D namanya, efek 3D. Saya klik efek 3D. Efek 3D-nya bagus-bagus, masalahnya Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan efek 3D yang 24 ini. Jadi nanti dia akan hitung mundur seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini saya tambahkan, Bapak Ibu sekalian, nanti ini contoh seperti semacam berita seperti itu ya. Jadi bisa ditambahkan berita seperti itu. Sebentar. Ya. Atau misalnya mau tambahkan efek yang lain. Ya, ada di sini contohnya video live. Ya. Contohnya live videonya kita tambahkan di samping kiri atas contohnya ya. Kita coba jalankan. Ya, ya ada video live-nya itu. Nanti kalau misalnya mau diperpanjang, video live-nya itu ada di setiap video, ya. Bapak Ibu sekalian nanti ditarik aja nih, ditarik selama video, maka akan ada video tulisan live-nya itu. Nah, seperti itu. Akan ada selama videonya. Jadi mudahnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan efek yang lain nih. Ya, kita cari efek yang lain. Bahkan bagus-bagus yang lain ya. Kita coba contohkan. Ini saya hapus. Efek ini contohnya efek seperti ini saya digunakan atau efek yang lainnya ya. Intinya animasi yang mana nanti animasi ini bisa kita gunakan untuk memperbagus dari video kita ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian ada yang namanya pustaka 3D. Dulu itu ada namanya websitenya untuk pustaka 3D ini, cuma sekarang tidak support lagi. Tapi kita bisa tetap mendapatkan pustaka 3D di sini. Jadi nanti contohnya di bagian animal ini ada beberapa hewan yang bisa kita gunakan. Ini harus connect dengan internet ya. Pastikan dengan connect dengan internet dengan bagus ya. Kebetulan lagi bermasalah koneksi internetnya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melakukan yang namanya, ini ya saya klik lagi, filter. Di sini ada filter. Ya, banyak ya warna yang bisa kita gunakan. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Tergantung dari yang Bapak Ibu sekalian suka, ya. Jadi ibaratnya sukanya gimana, bisa kita tambahkan mode dari filternya. Saya contohkan yang asli saja. Saya klik OK. Iya. Dan terakhir kita bisa menambahkan kecepatan. Kecepatannya normal kah, cepat kah, atau lambat. Nanti bisa mempengaruhi video yang Bapak Ibu sekalian gunakan. Nanti kalau misalnya videonya terlalu lama mungkin bisa agak dipercepat atau misalnya agak diperlambat seperti itu. Jadi efek kecepatan akan mempengaruhi dari video kita. Durasinya akan semakin panjang kalau misalnya kita perlambat dan akan semakin cepat kalau misalnya kita atur dipercepat seperti itu. Bapak Ibu, di sini tambahkan satu saja. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan kustomisasi audio. Jadi hasil audio yang kita tambahkan tadi ketika kita tambahkan di musik latar, maka videonya ya terbatas di sini saja Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa pilih video yang lain, audio yang lain, ya. Audionya nggak bisa kita pilih lagi seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menambahkan audio lagi, klik di kustomisasi audio, nanti pilih tambahkan file audio, dan dicari file audionya yang mana. Maka nanti kita bisa menambahkan file audio langsung dari PC maupun laptop kita. Seperti itu ya. Jadi bisa kita tambahkan audionya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya coba di sini tidak ada. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selesai kita melakukan editing, ini ada sebenarnya tema ya. Di bagian titik 3 paling kanan atas, ya, ada di sini tema. Ada ukurannya.
Kalau ukuran laptop Bapak Ibu sekalian itu adalah 16:9. Ya, kalau ukuran laptop itu 16:9, tapi ukuran tablet, iPad dan lain sebagainya itu ukurannya 4:3 biasanya, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau digunakan untuk laptop itu gunakan yang 16:9. Selanjutnya ada tema. Tema di sini bisa kita gunakan. Jadi tema ini mempengaruhi audio biasanya. Kalau temanya elektris, maka nanti audio yang ditambahkan tentang elektris. Kalau misalnya tentang petualangan, maka akan ditambahkan tentang petualangan video maupun nanti musiknya. Jadi nanti akan ditambahkan filter, musik, dan gaya teksnya itu berdasarkan tema yang sudah ada ini. Kalau misalnya mau digunakan boleh, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nggak mau, tapi buruknya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan buruknya tapi kekurangannya. Ketika kita tambahkan temanya, seperti contohnya seperti ini, penuh cinta, maka semua video kita nanti akan menerapkan filter tentang penuh cinta, filter tentang musik, dan filter tentang gaya teks tentang penuh cinta ini. Jadi sebenarnya tema ini udah dirancang oleh Windows 10 ya, oleh Microsoft untuk bisa kita gunakan langsung seperti itu. Di sini saya tidak menggunakan karena saya sudah ada audionya sendiri. Jadi ketika saya klik seperti ini, saya sudah ada audionya sendiri sehingga saya nggak perlu lagi audio tambahan atau tema tambahan seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa kita manfaatkan dengan baik hasil dari tema yang sudah dibuatkan oleh Windows 10 seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berhasil membuat videonya, melakukan editing videonya, kita dapat untuk mengekspornya. Klik di bagian sini ada selesaikan video. Dan kita pilih kualitasnya yang mana. Ada yang tinggi 1080p, sedang 720p, rendah 540p. Yang bagusnya itu yang disarankan ini 1080p ya. 1080p ini itu udah ukuran untuk laptop ya. Jadi ini udah bagus kalau misalnya dilihat di laptop ini udah nggak pecah-pecah seperti itu. Tapi kalau misalnya rendah seperti ini agak kelihatan pecah-pecah nantinya. Sedang ini udah bagus sebenarnya, cuma tidak serapat pixel yang ada di kualitas tinggi. Ya, jadi kalau misalnya tinggi seperti ini dan klik nanti ekspor, maka kita berhasil untuk menambahkan video kita. Biasanya Bapak Ibu sekalian, hasil dari video kita ini kita ekspor seperti ini ya. Maka nanti kita pilih dulu di mana kita menyimpan videonya. Contohnya di sini saya pilih di video, terus saya ekspor, maka akan dicoba untuk menggabungkan ya, diekspor seperti ini. Memang agak lama sebenarnya ya kalau ekspor video, dan juga Bapak Ibu sekalian, ekspor video ini tergantung dari jenis hard disk dan juga jenis prosesor yang kita gunakan, apalagi RAM ya. Jadi kalau misalnya Mas kok saya ekspor videonya lama seperti itu, alasannya pertama mungkin prosesornya, yang kedua mungkin RAM-nya, yang ketiga mungkin Bapak Ibu sekalian lagi banyak. Contohkan ya, nah ini udah jadi aplikasinya, video yang sudah saya edit tadi. Ya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa membuat videonya yang seperti ini. Selanjutnya, ketika kita sudah berhasil membuat video, langkah yang selanjutnya kita coba untuk editing foto. Sedikit saja untuk editing fotonya. Kita kembali ke project. Kita kembali back seperti ini. Ada di pojok kiri atas. Yang ini. Yang back seperti ini. Diklik. Ya. Diklik di bagian sini nanti ada foto. Foto. Kita klik foto. Maka kita akan masuk di bagian foto seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah foto-foto berdasarkan lini masa saya. Ya, lini masa maksudnya di sini sudah terukur waktunya kapan-kapan saja. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya berdasarkan berdasarkan sesuai dengan lini masa yang kita miliki. Kalau misalnya kesusahan untuk masuk ke sini, Bapak Ibu sekalian nanti klik di bagian sini, di bagian Windows-nya, dan cari foto. Ya, foto seperti itu. Foto terus maka akan masuk ke dalam foto seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat langsung mengeditnya. Contohnya saya pilih yang ini. Foto yang ini, saya mau mengeditnya.
Pertama, kita bisa mengeditnya Bapak Ibu sekalian dengan cara klik di bagian atas ini ada edit dan buat. Ya, edit dan buat. Klik edit. Ya. Maka pertama kita bisa untuk memilih ini mau dipotong sampai di mana. Ini pertama. Kita bisa memotongnya bagian yang mana saja. Contohnya di sini saya potong segini. Ya. Terus rasionya mau yang mana? Rasionya mau yang 16:9. Jadi nanti langsung diukur nih ukuran 16 banding 9. Kalau misalnya kita pilih rasio 4:3, oh ini ukuran 4:3 nih. Jadi kita nggak perlu lagi, oh gimana sih ukuran 4:3, gimana nih ukuran 16:9, enggak. Kita langsung bisa pilih ini mau yang mana. Atau misalnya mau di custom sendiri, bisa di custom, ya diperbesar dan diperkecil seperti ini. Jika udah, kita juga bisa mengatur, bisa putar posisi. Dan ini kanan kirinya sama ya. Nah di sini apa simetrik, nggak kelihatan. Kita klik di bagian sini, bisa simpan dan bisa kita salin. Pertama ada simpan, kita klik segitiganya, Bapak Ibu sekalian, klik segitiganya. Ada simpan dan ada simpan salinan. Kalau simpan, kita akan menyimpan hasil dari yang kita edit ini. Tapi kalau misalnya kita pilih simpan salinan, maka akan membuat sebuah file baru. Selanjutnya ada di sini filter. Nah, ini biasanya suka-suka pakai filter ya. Di sini ada beberapa filter yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti ini, sauna, ada neo, jenis filter neo, intensitas filter bisa kita atur, mau seberapa intensitas filternya, atau misalnya kita kurangi, kita tambahkan, atau kurangi. Jadi bisa kita atur sebagaimana yang kita mau, bagaimana kita mau ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat mengatur beberapa filter di sini ya, untuk membuat tampilan agak bisa menambahkan efek-efek seperti itu. Jadi tidak perlu untuk ibaratnya menggunakan aplikasi pihak ketiga. Memang Bapak Ibu sekalian filter di sini tidak sebanyak filter di aplikasi smartphone kita mungkin, atau misalnya di aplikasi-aplikasi yang berbayar lainnya. Karena memang di sini cuma disediakan untuk hal-hal yang ibaratnya tidak terlalu esensial ya, ibaratnya tidak kita gunakan untuk hal-hal yang pro ya. Kalau misalnya orang yang pro dalam editing foto dan video memang tidak akan menggunakan ini. Cuma kalau misalnya kita sebagai pengajar, pendidik, ini sangat membantu kita dalam melakukan filter foto seperti itu. Misalnya ada penyesuaian seperti ini, bisa kita atur gelap terangnya Bapak Ibu sekalian, kontrasnya berapa, exposure-nya berapa ya. Ini kita atur exposure-nya berapa. Bisa kita atur. Yang paham dengan kamera biasanya tahu tentang kontras, exposure, dan juga brightness seperti itu. Ini hal-hal yang lumrah seperti itu ya. Tapi kita juga bisa coba-coba aja Bapak Ibu sekalian. Oh, saya tambahkan, saya kurangi gimana ya. Jadi mengaturnya dalam mode pro ini ya, dalam mode pro ini. Saya ada juga warnanya, bisa kita tambahkan nanti yang seperti ini. Kita coba cari dengan sendirinya mana pola ataupun komposisi yang bagus untuk video untuk fotonya ya, untuk fotonya. Terus kejernihannya bisa kita tambahkan ya, kita buat blur seperti itu. Kalau seperti ini blur ya. Kalau seperti ini kita jelaskan ya. Jadi bisa kita pilih yang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jika udah selesai, nanti Bapak Ibu sekalian dapat klik simpan atau simpan salinan. Saya coba untuk simpan saja. Nah, maka saya mendapatkan sebuah foto yang berhasil saya edit. Mungkin ini tidak terlalu ibaratnya banyak fiturnya ya, karena memang tidak disediakan, memang tidak sebenarnya digunakan untuk hal-hal yang lebih. Cuma untuk hal-hal yang mungkin kita gunakan untuk mengajar saja, atau misalnya untuk presentasi saja, cuma hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang terakhir, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di bagian edit dan buat ini kita klik. Ya, kita bisa menambahkan gambar ya, kita bisa menambahkan gambar di sini maksudnya coret-coretan ya, di sini ya. Bisa kita coret, contohnya warna merah seperti ini ya, atau misalnya pensil ya seperti ini, atau misalnya ini
ballpoint ya, atau misalnya kita hapus juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kita menghapusnya bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mudahnya saya rangkum kembali dengan adanya fitur foto yang ada di Windows 10 ya. Kita bisa melakukan pertama editing foto tentunya. Yang kedua kita bisa melakukan editing video ya. Di sini ada tambahkan teks animasi, ini sama kayak yang tadi, sama efek 3D ini sama dengan yang di video tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan video maupun foto yang Bapak Ibu punya. Selanjutnya kita akan Bapak Ibu sekalian dapat mengeditnya di Windows 10 langsung untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak digunakan untuk hal-hal yang pro atau misalnya hal yang tidak terlalu esensial, cuma untuk sekedar mengajar atau misalnya memahamkan kepada para peserta didik kita. Jadi kita butuh video yang minimalis saja, intinya ada pembukaan, kita bisa cut and pisahkan ya. Terus nanti kita juga bisa menambahkan beberapa efek. Maka jawaban yang terbaik Bapak Ibu sekalian, kita bisa menggunakan Windows 10 ya. Kita bisa menggunakan Windows 10 yang ada di laptop kita. Jadi kita bisa langsung menggunakan foto yang ada di Windows 10. Mohon maaf, kita bisa menggunakan foto yang ada di Windows 10. Pertama, alasannya ini gratis. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi mengeluarkan biaya ketika sudah menginstal Windows 10-nya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi untuk menginstal aplikasi pihak ketiga, yang mana kebanyakan sekarang aplikasi pihak ketiga untuk editing foto dan editing video itu sudah berbayar. Dan yang keempat, user interface-nya itu kalau orang awam akan lebih susah memahaminya untuk software yang video dan juga foto itu. Tapi dengan yang ada di Windows 10, kita dimudahkan untuk user interface-nya karena sangat mudah untuk dipahami. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk materi demonya seperti itu. Saya kembalikan ke Bapak Ibu, ke moderator, mungkin ada yang ingin Bapak Ibu sekalian tanyakan. Silahkan moderator. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya yang cukup detail sekali ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam Windows 10 ini terdapat istilahnya aplikasi namanya foto yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan dua aktivitas, yakni aktivitas foto editing ataupun video editing. Nah, mungkin memang istilahnya akan sedikit berbeda begitu ya dengan yang seperti aplikasi-aplikasi profesional lain yang misalnya sesuai yang udah tingkat pro begitu ya. Namun istilahnya di sini Windows 10 ini sudah istilahnya bisa menjawab kebutuhan para pendidik yang mungkin butuh melakukan inovasi pembelajaran di dalam kelas yang dimana di dalamnya kita menyisipkan berbagai jenis konten multimedia yang menarik begitu. Nah, kita tadi ditunjukkan bahwa kita bisa mengolahnya dengan foto, aplikasi foto untuk tujuan baik itu foto editing ataupun video editing. Nah, Bapak Ibu saat ini kita sudah memasuki sesi diskusi dan umpan balik begitu. Nah, seperti yang disampaikan Bapak, bahwa pada sesi ini selain kita melakukan proses diskusi, kita juga akan melakukan dua aktivitas tambahan atau Bapak Ibu istilahnya diminta untuk melakukan dua aktivitas tambahan, yakni melakukan redeem code beserta umpan baliknya kepada kami atas materi yang kami selenggarakan. Barangkali nanti ke depan ada hal-hal yang perlu kami tingkatkan. Untuk redeem code Bapak Ibu bisa akses terlebih dahulu portal education.microsoft.com, kemudian sign in menggunakan akun Office 365 ataupun akun Microsoft personal Bapak Ibu, kemudian nanti diikutin saja begitu ya proses pendaftarannya, registrasinya seperti apa, nanti di-accept setelah berhasil semuanya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung istilahnya melakukan redeem code ini. Setelah berhasil sign in, nanti arahkan kursor Bapak Ibu di bagian inisial nama Bapak Ibu atau di bagian profil begitu ya. Kemudian setelah itu pilih redeem achievement code begitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengajukan istilahnya melakukan redeem code ini, Bapak Ibu harapannya dapatkan umpan baliknya kepada kami. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan dua aktivitas ini, saya sudah membagikannya di kolom percakapan, mungkin Bapak Ibu bisa mengeceknya. Oke Mas Rinaldi, mungkin kita akan beralih ke pertanyaan pertama ya Mas Rinaldi. Oke, pertanyaan pertama Mas Rinaldi.
Rinaldi, apakah seluruh versi dari Windows 10 terdapat editor video ini, Mas Rinaldi? Oke, silahkan dijawab, Mas Rinaldi. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya. Secara default, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah berhasil untuk menginstal Windows 10, Windows 10, maka kita sudah bisa mendapatkan fitur editing video ini, ya, fitur editing video ini. Cuma Bapak Ibu sekalian, ada beberapa peningkatan ketika dari awal Windows 10 itu ada dengan Windows 10 yang sekarang yang terbaru, yang ibaratnya yang update ya. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk update terus ya untuk Windows-nya karena penting sekali. Pertama untuk patch security-nya akan ditingkatkan. Kedua nanti keamanan Bapak Ibu sekalian itu akan ditingkatkan ya yang pertama. Yang kedua nanti Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan fitur-fitur yang terbaru. Contohnya yang ini. Dari Photos ini dulu belum ada untuk melakukan editing video. Cuma bisa melihat foto-foto saja. Tapi dengan adanya fitur-fitur tambahan setelah diupdate oleh Microsoft, maka kita bisa mendapatkan fitur editing video dengan mudah seperti tadi. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau ditanya ketika Bapak Ibu sekalian menginstal Windows 10 sekarang, itu sudah bisa mendapatkan fitur foto tadi. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas jawabannya. Oke Mas Rinaldi, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dibantu Mas Rinaldi untuk share screen yang menunjukkan proses redeem code. Sehingga mungkin yang Bapak Ibu baru pertama kali bergabung pada kegiatan webinar atau istilahnya untuk baru mengenal apa sih redeem code itu, mungkin biar lebih paham begitu. Ya Bapak Ibu mungkin sekedar informasi Bapak Ibu ya, education.microsoft.com ini merupakan sebuah portal Microsoft Educator Center begitu, yang dimana Bapak Ibu ketika masuk di dalamnya nanti Bapak Ibu dapat mengikuti sejumlah kursus tentang literasi digital, utamanya tentang teknologi Microsoft yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pembelajaran ataupun inovasi pembelajaran di dalam kelas, di mana terdapat berbagai macam kursus yang dapat diikuti secara gratis. Nanti Bapak Ibu keikutsertaannya bisa langsung kepada menuju ke kursus tertentu atau bisa juga langsung kepada bagian learning pad. Jadi nanti dapat lebih fokus begitu. Ya, silakan Mas Rinaldi bisa ditunjukkan proses redeem code-nya. Oke, baik Mbak. Oke, ya Mas Rinaldi mungkin bisa dibantu dijelaskan. .com ya, portal.office.com, portal.office.com di enter, maka akan tampil tampilan yang seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan muncul tampilan yang seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian nanti dapat langsung klik di bagian kanan ada sign in ya. Ya mohon maaf Mas Rinaldi mungkin menginterupsi ya, bukan portal.office.com, mungkin education.microsoft.com. Halo? Iya, mohon maaf tadi sepertinya salah penyebutan begitu, yang benar adalah education.microsoft.com begitu. Kalau portal.office.com akan menuju ke Office 365. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya ulangi lagi. Mohon maaf. Pertama Bapak Ibu sekalian buka websitenya yang ini, education.microsoft.com ya, yang ini ya. education.microsoft.com. Buka, terus nanti Bapak Ibu sekalian akan masuk ke halaman seperti ini ya. Setelah itu pilih sign in yang ada di kanan atas ya. Pilih sign in yang ada di kanan atas. Klik sign in dan sign in dengan account Office 365 Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang kan ada dari Guru Inovatif atau dari Mari Belajar ya, silakan digunakan yang itu. Setelah itu Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapati di bagian kanan atasnya sebuah profile ya. Kebetulan saya udah tukar fotonya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat menukar fotonya. Di bagian sini ada profile kita. Terus di bagian sini Bapak Ibu sekalian pilih nanti redeem achievement code. Redeem achievement code.
dan masukkan kodenya ya. Kodenya apa tadi dimasukkan? Ya, contohnya apa tadi ya? Ya, pokoknya dimasukkan kode yang itu ya. Jadi nanti dimasukkan kode yang itu hingga nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan congratulation ya, seperti itu. Jadi nanti ada pernyataan selamat Anda telah mengikuti kursus ini, seperti itu. Boleh Mbak Ning? Ya, oke. Terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya untuk proses redeem code-nya. Ini bisa dilakukan di beberapa versi ya Bapak Ibu ya. Bisa di via web, versi browser desktop begitu ya. Atau bisa juga menggunakan smartphone begitu. Harusnya bisa begitu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menggunakan perangkat apa salah dalam proses redeem code ini. Baik, itu beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi. Dapatkah pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul begitu. Dapatkah latar belakang di video pengantar dikustomisasi dengan latar dari file gambar Mas Rinaldi? Apakah hal tersebut dimungkinkan Mas Rinaldi? Silahkan. Oke. Untuk latar belakangnya ya Mbak, foto ya, video ya tadi ya. Mohon maaf. Iya benar Mas Rinaldi. Latar belakang videonya. Oke, latar belakang video ini Bapak Ibu sekalian, untuk latar belakangnya dari Microsoft sendiri memang belum ibaratnya disediakan untuk kita mengcustomize mungkin foto, mungkin video ya. Belum disediakan yang seperti itu. Cuma nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menambahkan foto atau video, saya contohkan seperti ini ya. Saya mau menambahkan foto ini sebagai latar belakang saya. Jadi saya ambil aja nih ya, saya atur ke sini. Terus nanti Bapak Ibu sekalian ini dihapus aja ya, taruh di bagian belakang. Ini fotonya saya tambahkan teks aja. Saya tambahkan teks langsung ya. Aplikasi Jasmara. Seperti yang tadi ya yang saya buat, aplikasi Jasmara. Seperti ini contohnya. Setelah itu tinggal klik selesai. Maka nanti Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan foto atau video sebagai kartu judulnya untuk openingnya. Seperti itu Mbak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rinaldi penjelasannya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang istilahnya minta materi, mungkin Anda akan kami bagikan ya Bapak Ibu ya. Di akhir sesi, kita diskusi terlebih dahulu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi. Dari Bapak Anugrahanto. Kalau saya ada video, lalu saya select di musik, waktu videonya jadi terpotong, mengikuti durasi dari musik tracknya. Apakah hal tersebut benar Mas Rinaldi, ataukah ada teknik khusus agar istilahnya yang panjang dengan musiknya cukup pendek, itu apakah bisa terjadi di Mas Rinaldi? Silahkan, mungkin bisa mohon maaf bisa diulangi lagi karena putus-putus di saya tadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Anugrahanto Mas Rinaldi. Beliau menyampaikan seperti ini. Kalau saya ada video, lalu saya select background musik, kok waktu video yang jadi dipotong begitu ya. Terus efeknya Mas Rinaldi, videonya itu jadi terpotong durasinya, jadi seperti mengikuti musik. Jadi istilahnya tidak sesuai yang dilihat. Mungkin awalnya kan ada 3 menit, kemudian musiknya hanya 1 menit, nah, jadi videonya menjadi 1 menit juga begitu, padahal yang diharapkan adalah 2 menit begitu Mas Rinaldi. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya ya, suara saya apakah bisa terdengar? Terdengar. Ya, terdengar cukup jelas, Pak. Oke, siap. Baik, untuk yang itu, Bapak Ibu sekalian, untuk yang musik latar. Oke. Untuk yang musik latar, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalnya kita pilih musik latarnya ini, nah, jadi memang Bapak Ibu sekalian, ketika kita pilih musik latar ini, dia nanti akan coba untuk menambahkan audio ke dalam video kita. Cuma dia nanti akan melanjutkan ke
video yang selanjutnya. Contohnya seperti ini ya. Saya pilih sebuah video yang ini, Ayo ini contohnya. Saya klik selesai. Ketika saya klik run, ya, dia masih bisa berjalan, ya, masih berjalan nanti sampai nanti selesai audionya, ya, sampai selesai audionya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mau menambahkan audio, saran saya Bapak Ibu sekalian pilih kustomisasi audionya saja. Nanti kustomisasi audio, pilih audio yang Bapak Ibu sekalian gunakan. Karena kalau misalnya kita tambahkan musik latar di sini ya, kita tambahkan musik latar ini, dia nanti akan berjalan sampai selesai video kita, ya. Karena di dalam Photos ini memang belum disediakan untuk kita bisa mengedit dari suara ini, cuma misalnya contohnya cuma sekitar 5 menit atau misalnya sekitar 5 detik atau misalnya 10 detik seperti itu. Jadi kalau misalnya mau melakukan editingnya, memang kita ibaratnya cari atau kustomisasi audio kita dengan sendiri. Karena memang dari Windows 10 ini sendiri, dia itu kalau misalnya kita pilih sinkronisasi video dengan hentakan musik, ini juga sama. Ya, walaupun ibaratnya ini adalah fitur AI lah ibaratnya, karena dia mendetek nanti mana yang ada hentakan di musiknya, maka di videonya, maka dia akan menyesuaikan dengan audionya. Tapi tetap audionya ini akan berjalan mengkustomisasi audio dengan sendiri seperti itu. Oke, apakah suara saya terdengar tadi? Maaf Mas Rinaldi, sepertinya suara. Terima kasih penjelasan dengan jelas Pak, jelas. Oke, kalau untuk yang lain jelas, berarti kita langsung saja begitu ya ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kita ada pertanyaan dari Bapak Nanang. Pertanyaan pertama Mas Rinaldi, apakah kita bisa memberikan efek penggantian antara file? Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah audio bisa dibuat efek mengecil atau seperti feed in, feed out begitu Mas Rinaldi? Apakah itu bisa dimungkinkan di dalam Photos ini, aplikasi foto ini? Silakan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaannya. Untuk videonya bisa kita lakukan namanya tadi ada yang efek animasi ya untuk transisinya. Bisa Bapak Ibu sekalian, pertama saya contohkan di sini ya, yang untuk yang ini, yang di gambar ini saya coba tambahkan, terus saya klik gerakan. Saya klik gerakan motion. Terus nanti saya pilih mau yang bagian mana yang mau saya buat nanti. Contohnya ini saya pilih nanti perbesar bagian seperti ini. Ya. Atau misalnya perbesar tengah. Ya, yang ini ya. Klik di bagian selesai, maka nanti ketika kita jalankan, dia akan memperbesar. Coba dilihat. Kalau misalnya kita cek tadi, dia akan memperbesar fotonya. Ya. Gerakan ini memang ibaratnya kelemahannya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengatur seberapa besar gerakan yang bisa dimunculkan. Ya. Kalau misalnya kita pilih gerakannya nggak bisa kita atur untuk berapa besar nanti ukuran dari gerakan ini, nggak bisa diatur. Ataupun kalau misalnya kita cek di sini cuma ada beberapa gerakan kanan kiri saja. Memang hal-hal yang ibaratnya yang penting saja. Jadi nggak ada ibaratnya yang kayak kayak debu ditampilkan, atau misalnya ada beberapa teks nanti digabung-gabungkan, itu nggak ada, karena memang fiturnya memang terbatas seperti ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian klik di sini, bisa kita dapatkan motionnya. Coba kita cek ya. Kalau misalnya saya perbesar seperti ini, saya klik run, maka dia akan berjalan dengan sendirinya seperti itu, akan memperkecil ketika saya klik motion yang memperkecil. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Mas, saya bisa nggak Mas menambahkan gerakan ketika kita menambahkan sebuah file baru antara satu file dengan file yang lain ya, file yang baru dengan file yang lain. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya kita cek ya di bagian sini, ya memang ibaratnya kalau misalnya kita cek ya, memang kalau misalnya gerakan itu ada, cuma tidak terlalu signifikan kelihatannya ya.
tidak terlalu signifikan kelihatannya. Gerakannya ada sama dengan ini tadi. Dia ada gerakan, cuma nggak terlalu kelihatan seperti itu. Karena kita nggak bisa mengatur untuk kecepatannya dan juga untuk ibaratnya seberapa besar efek yang ditimbulkan nanti. Silakan, Pak Ning. Ya, terima kasih Mas Rino atas pertanyaan. Ini di kolom percakapan ada pertanyaan Mas Rino. Oke, oh ya, gimana Rinaldi dari kolom percakapan ada dari Bapak Muhammad. Mas Rinaldi, bagaimana mengganti background dari video yang green screen begitu? Apakah hal tersebut bisa dimungkinkan dengan aplikasi bawaan di Windows 10 ini? Silahkan. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini yang udah paham green screen ini udah pro ya, udah tahu lah sedikit banyak tentang editing video. Jadi Bapak, untuk di Windows 10 Pak, memang belum disediakan untuk kita bisa melakukan editing foto dengan green screen ya, memang belum bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian editing fotonya mau dengan green screen seperti itu, di Windows 10 ini dengan Photos ini memang belum disediakan. Seperti yang saya jelaskan, di dalam Photos ini kita belum bisa untuk ibaratnya menambahkan hal-hal yang pro seperti itu. Itu udah bagian yang tingkat advance lah ibaratnya. Jadi dengan Photos ini belum sampai ke situ fiturnya. Karena memang pertama dari Windows sendiri ini sebenarnya ibaratnya cuma menyediakan untuk aplikasi editing biasa saja. Ya, aplikasi editing biasa saja, dan memang belum ditambahkan aplikasi editing yang seperti itu. Ya. Kembali lagi Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi penjelasannya. Ya Bapak, jadi memang belum didukung ya begitu untuk yang fitur green screen ini. Nah, mungkin kita berharap saja begitu ya, kita berdoa aja semoga Microsoft melakukan update atas aplikasi Photos ini sehingga mungkin kita nanti bisa melakukan proses editing lebih pro begitu, dan istilahnya kita tidak perlu namanya lagi membeli, atau istilahnya kita bisa lebih hemat budget begitu ya, untuk tidak membeli aplikasi pihak ketiga, dan kita bisa mengoptimalkan berbagai macam aplikasi yang ada di dalam Windows 10 ini, khususnya adalah aplikasi Photos. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya menggunakan fitur percakapan ataupun bisa juga dengan fitur mikrofon. Nah, ini saya coba berikan kesempatan pada Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur mikrofonnya, namun bisa raise hand terlebih dahulu sehingga nanti bisa saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Jika ada, silahkan. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah cukup ya Mas Rinaldi, sudah disampaikan di kolom percakapan. Oke, kebetulan juga tidak ada yang raise hand. Jadi mungkin untuk sesi diskusi, oh ini ada nih Bapak Dayang, Bapak atau Ibu ya? Bapak atau Ibu Dayang Suryani, silahkan nih Bapak Ibu jika ingin mengajukan. Oh ya, silahkan. Oke, silahkan Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Saya ingin membuat video yang lengkap dengan pertanyaan sesuai dengan mata pelajaran saya. Apakah ada trik khusus ya untuk memasukkan beberapa pertanyaan sesuai dengan video yang saya buat, dan ini ada hubungannya dengan pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Nah, terima kasih ya. Pak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dayang atas pertanyaannya. Ya. Oke, pertanyaan Mas Rinaldi tadi, apakah istilahnya Ibu Dayang begitu kan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, apakah ada trik khusus agar bisa membuat video pembelajaran yang sesuai dengan subjek dari mata pelajarannya begitu ya Bu Dayang ya pertanyaannya? Ya benar, ya benar. Oke, silahkan Mas Rinaldi. Membuat video dengan subjek bahasa Inggris seperti itu? Iya, dan ada pertanyaannya, pertanyaannya di dalam. Oke. Sebenarnya bisa Bapak Ibu sekalian, cuma kita harus memanfaatkan internet kalau kayak gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kedepannya kita akan adakan mungkin ya Mbak Ning ya, untuk pelatihan yang selanjutnya itu nanti kita akan coba bahas untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian dapat menambahkan soal di tengah-tengah video. Nah, jadi nanti mungkin di pertengahan videonya di menit ketiga contohnya. Iya. Itu Pak, itu benar sekali Pak. Contohnya di menit ketiga, atau misalnya di menit kedua, atau misalnya di menit ke-50
kita tambahkan tiba-tiba ada aja soal kayak gitu. Tiba-tiba nanti siswanya bisa kaget, wah kok ada soal kayak gitu ya. Itu bisa kita tambahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti itu ada pembahasan yang baru lagi kayak gitu ya Bu ya. Jadi untuk sekarang mungkin belum bisa kita praktek lagi karena itu butuh waktu lagi. Dan itu nanti akan dibahas dalam sesi yang berbeda seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada pelatihan yang baru yang berkenaan dengan itu akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Ya, terima kasih Mas Rinaldi atas tanggapannya. Mungkin nih Bapak Ibu Dayang sekaligus istilahnya mungkin saya menambahkan ya informasi ya. Tadi kan istilahnya Bapak Ibu Dayang begitu ya ingin menambahkan soal yang istilahnya datang sewaktu-waktu begitu sesuai dengan yang menit Bapak Ibu ingin tambahkan. Nah, kebetulan tempo hari kami istilahnya kan selain ini didukung oleh Microsoft Invention Community dan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM, ini juga didukung oleh Mari Belajar. Nah, Mari Belajar kebetulan sebelumnya sudah membahas tentang istilahnya bagaimana trik menyisipkan ini begitu untuk yang istilahnya kuis dadakan. Nah, Ibu mungkin bisa cek di website maribelajar.org/webinar. Di sana kalau tidak salah ada judul kegiatan webinar yang judulnya kalau tidak salah Creating Video Learning atau Learning Engagement with Video Learning kalau tidak salah itu Ibu ya. Jadi mungkin Anda bisa akses ke website portal maribelajar.org/webinar begitu. Oke, Mas Rinaldi tadi Ya, sama-sama Ibu. Oke, Mas Rinaldi ini memastikan begitu ya Mas Rinaldi. Tadi untuk yang fade in fade out-nya bagaimana Mas Rinaldi? Apakah di Windows 10 ini bisa dilakukan begitu? Adakah fitur fade in fade out begitu di dalam aplikasi foto ini? Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk fade in sama fade out, apalagi suara ya. Biasanya kan kita fade in itu menggunakan ketika opening, terus nanti ada fade outnya ketika udah habis videonya. Itu memang kalau di dalam Photos Bapak Ibu sekalian memang belum didukung ya. Memang belum didukung. Cuma nanti Bapak Ibu sekalian untuk mengakalinya mungkin nanti Bapak Ibu sekalian paskan dengan videonya. Jadi nanti mungkin kita bisa paskan dengan videonya. Tapi secara fitur yang ada di Photos itu belum ada yang mendukung untuk fade in sama fade out apalagi di suara seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Rinaldi karena kita tidak terasa ternyata sudah hampir 1,5 jam begitu ya. Tadi kan kita dijadwalkan adalah 1 jam begitu ya. Ternyata banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Pertanyaan terakhir Mas Rinaldi, untuk aplikasi foto ini kira-kira itu support di versi berapa begitu? Apakah versi 2004 sudah belum support atau istilahnya mungkin bisa diinfokan versi minimal dari Windows 10 yang bisa istilahnya ada aplikasi Photos ini? Silakan. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Untuk versi minimal yang ada di Photos ya, ada di Photos ini Bapak Ibu sekalian nanti pertama ya tentu harus menggunakan Windows 10. Kedua nanti Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggunakan versi Photos ini, sebentar saya coba cek dulu. Untuk versi Photos ini dia itu ada di versi 1903 kalau saya sebentar saya coba cek ya. Sehingga saya versinya yang itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti belum mendapatkan fiturnya yang itu, yang Photos ini, nanti Bapak Ibu sekalian nanti dapat cek di bagian sini. Ya, ini sudah saya dapatkan di versi 17134.0 ya. 17134.0 atau yang di atasnya itu bisa menggunakan fitur Photos ini. Kalau yang di bawahnya, dulu awalnya Bapak Ibu sekalian itu belum sampai di versi 1.7 itu ya. Jadi masih di bawah. Dulu belum ada memang fitur Photos yang seperti ini. Makanya saya bilang fitur Photos itu dulu cuma untuk lihat foto aja. Sedangkan ketika sudah naik ke versi yang 1.7.1.34 ya, .0
Saya ulangi 17134.0 atau yang di atasnya itu sudah mendapatkan aplikasi fotos seperti ini. Seperti itu Mbak nih. Ya, oke, terima kasih Mas Rinaldi. Oke, ini ada hands up, ada raise hand dari Bapak Muhammad Ilham. Oke, kita bisa berikan kesempatan ya Mas Rinaldi ya. Iya, Oke, boleh. silakan Pak Muhammad Ilham jika ingin mengajukan pertanyaan. Oke, sepertinya tidak tersedia. Oke. Ya, Bapak Ibu ada sejumlah pertanyaan. Apakah nanti Bapak Ibu bisa memperoleh? Oke, sudah bisa. Silahkan Bapak. Ini untuk background sound. Gimana kalau caranya kalau dari internet? Kita ambil langsung dari internet, Bu. Oke. Oke. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, memang kalau misalnya kita klik di customisasi audio, dia tidak menyediakan yang ketika kita tambahkan audionya dari internet. Cuma Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau mencari dari audio, dari internet, kita memang harus download terlebih dahulu baru kita masukkan seperti itu. Karena pertama ketika kita tambahkan pustaka proyek, ini bisa kita tambahkan, cuma masalahnya hanya dari saja. Nanti kita klik ini, maka hanya mencari ya audio. Kalau yang audio memang harus kita download terlebih dahulu yang ada di dalam laptop kita masukkan dulu ke dalam laptop kita, baru nanti Bapak Ibu sekalian dapat untuk melakukan editing dengan suara itu. Baik, seperti itu ya Bapak ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya, terjawab ya Bapak Muhammad Ilham. Ya. Kita sudah cukup Mas Rinaldi untuk sesi diskusi hari ini. Dan istilahnya pertanyaan sudah diajukan semuanya. Oke, mungkin saya sedikit menginformasikan Bapak Ibu ya. Jadi ada yang bertanya begitu ya tentang materi kegiatan hari ini. Apakah nanti didistribusikan kepada Bapak Ibu atau tidak begitu ya. Nah, mungkin nanti untuk mempermudah ya Bapak Ibu untuk pendistribusiannya nanti seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini selain didukung oleh juga didukung oleh Mari Belajar. Nah, nanti untuk mempermudah dalam proses distribusinya, untuk rekaman sekaligus materinya mungkin akan kami bagikan di fanpage Mari Belajar ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa, kan Bapak Ibu sebagian pasti menggunakan istilahnya Facebook. Nah, nanti mungkin bisa di like akan kami bagikan rekaman beserta material ini sehingga nanti bagi Bapak Ibu yang tadi karena kesibukan atau ada hal begitu ya, search aja Mari Belajar gitu. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam berlalu ya, kita sudah belajar tentang banyak hal tentang aplikasi foto yang bisa kita manfaatkan untuk aktivitas video editing ataupun foto editing begitu. Ya, juga harapannya atas keikutsertaan Bapak Ibu pada kegiatan webinar hari ini dapat lebih mampu mendukung inovasi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Misalnya, Bapak Ibu ingin menyisipkan berbagai jenis konten kali ini mungkin kami cukupkan sekian. Saya dan Mas Rinaldi pamit pada sesi webinar siang hari ini. Maaf, dan kami ingatkan Bapak Ibu ya untuk tidak lupa melakukan proses reading code beserta umpan baliknya kepada kami.
karena hal itu sangat berarti dalam meningkatkan kualitas pelatihan sampai dan kali nanti kita lagi di pelatihan kualitas yang lebih baik dan seperti yang Bapak Ibu hamil. Ya, untuk redeem code beserta tautan umpan baliknya, Bapak Ibu bisa melakukan scrolling up apa sih di sana sudah atau link begitu ya untuk proses redeem code akan beberapa proses webinar saya kurang narasi kan lebih baik begitu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.